Hai, sekarang udah day 46 gue ngelakuin jurnal video ini. Seperti biasa gue bakal nge-breakdown jadi 2 sesi. Yaitu gue bakal ngeceritain gue hari ini ngapain aja. Dan juga gue bakal mencoba untuk merefleksikan diri. Kalau ada kelebihannya bakal gue kembangin, dan kalau ada kekurangannya bakal gue evaluasikan. So, yaudah kita lanjut aja. Gue hari ini setelah kemarin bikin jurnal itu, gue tidur kayak baru jam 1 atau jam 2an gitu. Setelah itu gue bangun untuk sahur. Sebelumnya sempat ngobrol dulu kayak sahur mau makan apa. Terus akhirnya kayak Indomie goreng enak kali ya. Ternyata pas sahur nyokap bikinnya mie goreng sendiri gitu, nggak bikin dari Indomie goreng, tapi bikin mie goreng sendiri. Terus sama telur ceplok tapi pakai kayak saus 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 tiram gitu. Oh my god, enak banget. Asli itu mie gue makan, jujur gue makan lumayan banyak banget lagi. Gue makan lumayan banyak banget. Makan terus sambil ngobrol-ngobrol kan. Beres makan tuh gue ya nungguin subuhan lah. Nah habis subuhan tuh gue pengen memaksakan diri gue kayak kemarin buat gue gak tidur. Akhirnya gue nonton video. Jadi ada video tentang kayak bagaimana si orang-orang yang bekerja di mercusuar gitu. Jadi di situ diceritain kalau di awal cerita diceritain kalau ada 3 orang yang kerja di mercusuar itu, terus tiba-tiba orang-orang itu hilang gitu. Jadi ada orang kapal yang datang ke pulau yang ada mercusuarnya. Pas dicek di mercusuarnya 3 orang itu nggak ada sama sekali dan mereka hilang gitu loh. Habis itu di breakdown kenapa orang-orang di mercusuar ini sangat amat stress levelnya tuh tinggi banget. Terus kayak mereka tuh dibayar dengan yang secara tidak baik gitu-gitulah di saat itu ya, di waktu itu. Terus diceritain lah kayak betapa stresnya dan kenapa bisa sampai stress levelnya tinggi itu gara-gara kayak ya mostly sih mereka itu kan kayak terisolasi banget gitu ya. Jadi akhirnya konflik yang terjadi tuh banyak banget gitu loh. Biasanya kan mereka nggak cuman sendiri di mercusuar itu ya. Paling banter tuh mereka berdua. Itu tuh suka banyak banget konfliknya gitu. Soalnya mereka kerja di mercusuar itu pressure-nya tuh tinggi banget. Kayak pertama, kalau misalkan ada kapal yang nabrak pulau itu, yang disalahin tuh pasti orang-orang di mercusuar. Terus kalau ada kapal yang tenggelam tuh pasti yang paling awal yang disalahin tuh pasti orang mercusuar. Padahal bayaran mereka itu nggak sebaik pressure yang mereka dapatkan gitu loh pada saat itu ya. Ya di breakdown lah semuanya. Kayak jam istirahat mereka itu kurang. Terus ada satu informasi yang cukup cukup gue kayak wow gitu. Ternyata si lampu yang mercusuar itu di tahun 1900-an awal gitu ya, itu mereka terbuat dari bahan kimia yang kurang bagus gitu lah, ada merkurinya atau gimana gitu, gue lupa. Ya intinya itu kan ruangan tertutup dan mereka harus ngebersihin itu tiap hari gitu kan. Itu tuh ngebikin jadi kayak ada halusinasi, terus kayak ada yang bisa ngeganggu otak mereka gitu lah. Itu gue nontonnya agak lumayan merinding ya, soalnya kayak wah gila, mereka bertahan dengan sangat amat hebat di sana. Padahal dengan bayaran yang tidak cukup baik gitu. Gak lama dari gue habis nonton itu, ternyata gue ketiduran. Gue padahal kayak gue pengen abis nonton video ini gue pengen kayak gue nontonnya tuh sambil tiduran sih di kasur. Abis itu ternyata tuh gue pengen kayak duduk gue di kursi ini sambil laptopan gitu. Ternyata itu tidak terjadi semua dan akhirnya gue ketiduran. Dan gue baru bangun jam 11. Tapi hikmahnya adalah itu salah satu tidur yang terenak di bulan puasa ini. Entah kenapa ya, itu enak banget. Gue bangun, by the way gara-gara gue kemarin nonton Perfect Days, gue bangun pasti nggak kayak langsung bangun atau gue yang langsung buka HP atau kayak gimana. Gue pasti kayak cuman nafas dulu baru melekin kayak wah ternyata lebih enak kayak gitu loh. Habis gue bangun, gue langsung siap-siap. Soalnya gue bangun kayak jam 11-an gitu ya, 11-an lebih gitu. Gue bangun langsung siap-siap kan, mandi dan lain-lain, mau sholat Jumat. Udah tuh beres sholat Jumat, alhamdulillah rumah gue semuanya udah beres ya. Jadi pas gue udah dateng, si yang ngerjain rumah ini juga udah pas banget udah beres. Maksudnya dia tuh jam 12 istirahat, habis itu jam 1 dia kesini lagi kan. Pas nyampe sini ya dia cuma ngerjain dikit doang, jadi gue ngawasin banyak banget gitu.
Begitu udah beres, gue ngobrol-ngobrol sama bokap. Dan setelah ngobrol tuh gue ketiduran. Gue ketiduran lagi sih. Kayak bangun gue jam 2-an. Habis itu gue nonton ini. Soalnya gue begitu bangun, gue buka Instagram kan. Terus pas gue buka Instagram tuh ada cuplikan film gitulah. Ada namanya film Honor Society. Yang salah satu yang meraninnya itu yang main Stranger Things. Sebenarnya gue udah nonton itu, tapi gue kayak pengen nonton itu lagi ya. Soalnya itu film agak lumayan lucu gitu lah. Tentang kayak orang yang punya muka dua gitu, dan dia bagaimanapun caranya untuk mendapatkan tujuannya dia pakai muka duanya itulah. Dan ternyata lawannya dia itu orangnya muka dua juga. Itu cukup bagus sih filmnya. Setelah gue nonton itu, gue ngobrol-ngobrol sama bokap masuk ke sini, ngobrol-ngobrol kan. Ya gue ceritain lah kalau gue tuh mau ngedekor kamar lagi, kayak gue mau beli sofa, terus gue mau beli rak, terus si rak itu gue juga pengen gue pindahin dan lain-lain gitu lah. Gue mau beli meja lagi. Gue ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Sambil gue ngedit video, gue sambil dengerin lagu kan. Lu tahu nggak, ternyata bikin video jurnal pakai bahasa Inggris susah banget. Sumpah susah banget bikin jurnal video pakai bahasa Inggris, susah banget. Padahal gue tahu nih apa yang mau gue omongin ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tapi ketika gue ngomongin dalam bahasa Inggris, di otak gue nih bahasa Indonesianya gue udah tahu. Tapi begitu gue lagi nge-translate di otak gue tuh kayak apa ya kata-katanya, terus kayak wah susah banget tuh. Gue yang kayak anjir, kemarin bener-bener bingung gitu loh. Gue mau ngomong, sebenarnya gue tahu gue mau ngomong apa, tapi ketika gue omongin dalam bahasa Inggrisnya tuh gue yang kayak bingung banget gitu. Ya udah tuh, by the way, gue kayaknya akan terus pakai Digicam ini, soalnya ternyata cukup lucu juga, gak yang terlalu parah banget juga ya. Jadi untungnya setup kali ini gak terlalu gimana-gimana. Gue kalau kemarin kan kayak gelap banget ya. Ternyata akhirnya gue coba ngarahinnya kayak gini. Jadi pas gue edit tuh nggak terlalu banyak yang gue edit. Gue cuman ngedit kayak si kontras sama saturation dan lain-lain, dan si brightnessnya lah intinya, sama saturation juga biar ada keluar warnanya dikit. Dan waktu editing video sih sebenarnya agak lumayan lama juga, soalnya gue banyak yang gue diem nyari kata-kata apa ya gitu. Jadi banyak yang agak gue cut juga. Tapi overall harus gue coba lagi sih untuk bikin jurnal video pakai bahasa Inggris, karena itu salah satu cara untuk melatih bahasa Inggris gue sih. Seru banget. Terus udah begitu gue beres edit video, gue leha-leha dulu soalnya bentar lagi juga udah mau buka kan. Pas begitu buka, gue makan seperti biasa, gue makan bakwan dan risol. Enak banget, bener-bener enak banget. Dan abang gue kan juga senang banget sama risol nyokap ya. Jadi dia tuh lagi minta buatin lagi risolnya. Dan yang pastinya stok risol buat ke depan akan ada lagi, banyak lagi, soalnya udah menipis juga kan yang buat buat bokap nyokap sama gue. Soalnya risolnya enak banget, asli risolnya tuh enak banget. Dalamnya tuh ya bukan risol mayo, dia tapi risol yang kayak ada ayamnya, terus ada kayak wortel dan lain-lain gitu, tapi best banget. Udah tuh beres itu maghriban. Abis maghriban gue makan. Kali ini makan setelah iftar gue adalah gue makan tongseng. Ya Allah, hari ini bener-bener dari sahur, buka puasa, dan makan malamnya enak semua. Ya Allah, alhamdulillah. Gue bener-bener happy banget. Makan tuh emang happy banget sih. Udah tuh begitu abis gue makan, gue melakukan apa yang dilakukan oleh para pengangguran pada umumnya, yaitu mencari upaya dan kesempatan serta ide apa yang ingin dilakukan di masa yang sangat amat gabut sih. Dan salah satu caranya adalah gue mencari applyan kerja lah intinya. Gue nge-apply kerja lah. Gue apply kerja. Habis itu gue juga ngisi form yang kemarin sempat ada feedbacknya. Kerjaannya sebenarnya di Jakarta Utara. Wah gila jauh banget, sebenarnya di Ancol. Tapi gue isi aja formnya anyway. Habis itu gue juga tadinya tuh gue mau ngerjain assessment gitu kan, psikotes. Ternyata pas gue mau ngerjain psikotes tahun lalu tuh gue sempat pernah udah ngerjain lagi. Ternyata itu dia valid buat setahun ke depan. Jadi gue gak ngerjain assessment sama sekali.
Udah tuh setelah itu tuh gue nelfon temen gue. Soalnya kemarin itu gue ditelepon sama temen gue nelfon temen gue lah, dan dia ngomong kalau misalkan dia tuh ada opportunity yang bisa gue jalanin. Tapi setelah gue pikir-pikir kayak bakal ada kendala nih, gue ngobrolin kendalanya kan, bakal ada kendala nih kayak gini, tapi ya bakal dicoba anyway gitu. Terus ya udahlah, gue ngobrol lumayan panjang kayak ngapain ya gitu. Gue bener-bener pengen bikin usaha deh, gue pengen bikin bisnis banget gitu. Dan lu tau nggak, bener-bener dari gue ngobrol sama temen gue ini lumayan panjang banget. Gue dari awal yang kayak dia tuh punya usaha juga, gue ngomongin kayak iya gue kemarin tuh gue pengen bikin usaha ini, terus temen gue ini ngobrol gitu kayak gimana kalau misalnya kita buka di sini gitu. Gue yang kayak tadinya pengen chip in juga kayak sama bikin juga lah gitu. Terus kayak ngobrol-ngobrol lagi, sumpah ngapain ya gue kan gitu ya, gue bingung banget sumpah. Gue waktu sebelum nelfon temen gue tuh gue yang kayak sempet ada gap dulu, gue leha-leha gitu, bengong. Gue yang kayak anjing gue ngapain ya, bener-bener gue nggak tahu banget apa yang gue mau lakuin. Soalnya mostly hari ini tuh gue banyak waktu kosongnya, dan waktu kosongnya ini bener-bener gue bingung banget gue mau ngapain. Makanya akhirnya gue nelfon temen gue, dan ada output dari setelah teleponan sama temen gue mau bikin brand. Lah intinya. Brand baju, kemeja dan lain-lain gitu ya, a whole brand gitu. It will be a journey lagi. Gue punya plan yang harus gue lakuin, jadi cukup banyak plan yang gue harus lakuin. Tapi sebelum gue mau bikin brand sama teman gue ini, gue harus nge-state brand dompet gue ini bakal dilanjutin atau enggak. So jadi harus gue putusin juga sih. Setelah itu ya udah deh, gue habis telepon sama temen gue journaling, gue bikin jurnal video dengan gue bikin pakai Digicam. Next sih gue bakal terus pakai Digicam sih kayaknya, soalnya gambarnya cukup bagus juga. So yeah, overall sih hari ini kayak gitu ya, sekalian mencoba untuk merefleksikan diri. Alhamdulillah gue bersyukur atas apa yang terjadi di hari gue. Gue masih melakukan konsistensi gue masih apply kerja, gue masih edit video, gue masih jurnal video. I'm still doing those consistency, and then gue masih fokus kepada hari-hari gue, walaupun hari ini gue banyak banget waktu kosongnya, dan waktu kosongnya ini gue bingung banget gue mau ngapain. Gue sempet yang agak gelisah sendiri, kayak gue bingung banget sih mau ngapain, soalnya bener-bener gue bingung banget. Soalnya ya di masa gue kayak sekarang, gue masih belum dapat kerja, walaupun alhamdulillah gue masih akhir-akhir ini masih ada freelance dan lain-lain, gue masih ada pemasukan ya. Tapi gue bener-bener yang harus ada yang day to day-nya tuh gue harus ada yang dilakuin ya. Ada sih gue emang tiap harinya tuh gue lakuin ya, kayak apply kerja, gue belajar dan lain-lain. Tapi I need some productivity that makes money. Actually, that's the real thing. Jadi gue sempat overthinking tentang hal itu sih. Untuk kelebihannya ya, selain si konsistensi itu, gue masih fokus kepada hari-hari gue. I'm still living in the present. Though I have a plan, tetap gue masih hidup untuk saat ini. Sempat kepikiran kayak anjing nih gimana ya, gue belum ngapa-ngapain nih. Gue masih kayak ngerangkak aja, kayaknya nggak terlalu ngerangkak deh. Tapi gue masih berusaha untuk hari-hari gue masih berusaha untuk diri gue masih berusaha untuk mencari upaya dan kesempatan terus. Apapun itu gue bakal lakuin. So yeah, that's the reflection and the story of my day for today. Overall, setelah gue menceritakan ini, gue cukup tenang, alhamdulillah. Kayak tadi gue sempat gelisah banget sebenarnya, kayak gue bingung banget sebenarnya mau ngapain, tapi ada output yang cukup baik alhamdulillah di hari ini. Gue sangat bersyukur ya Allah, dan akan gue jalani dengan sungguh-sungguh gitu. Gue udah gak mau cincong-cincong lagi, cuman yeping doang. Gue udah mau langsung eksekusi aja, and hopefully bakal terus dijalani sih dengan komitmen yang penuh. Gue udah bisa melakukan konsistensi seperti ini, harusnya next konsistensi lainnya bisa gue jalanin sih. So yeah, I guess that's it for today.
Gak terlalu banyak yang gue lakuin di hari ini. Still, gue masih fokus pada hari-hari gue. So yeah, that's it for today. Thank you very much. I'm going to try making a journal video in English again in the future, maybe in 2 or 3 days. So let's see. Thank you.